Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu pada sesi yang ke-6 kajian Kitab Tauhid karangan Kiai Haji Imam Zarkashi. Seperti yang telah kita janjikan, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah Allah Maha Hidup, Maha Mendengar, Melihat, dan Berbicara. Sifat hidup Allah disebut hayat. Zat yang hidup disebut hayyun. Sifat Allah mendengar disebut sam'un, sedangkan dia zat yang maha mendengar disebut sami'un. Sifat Allah melihat disebut basarun, sedangkan zat yang mendengar disebut basirun. Sifat Allah berbicara disebut kalamun. Dia zat yang berbicara disebut mutakallimun. Di dalam Al-Quran sangat banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup. Dia mendengar, melihat, dan berbicara. Tentunya ketika kita ingin mengenal Allah, sumber yang menjadi landasan kita hanya Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang sifat Allah yang kita bacakan tadi, yang pertama ada dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup, yang berdiri sendiri. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita, wallahu huwas samiul alim. Dia Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dalam buku ini disebutkan beberapa dalil yang lain, tapi kita cukup 2 saja. Kita lanjut pada keterangan menurut akal. Allah yang menjadikan alam bersifat berkehendak dan berkuasa, maka tentu saja Allah itu hidup, mendengar, melihat, dan berbicara. Ini keterangan yang jelas bahwasanya mustahil Allah tidak bersifat demikian. Apabila Allah bersifat mati atau tuli atau buta atau bisu, maka bagaimana dapat mengadakan bunyi-bunyian dan segala bentuk yang beraneka ragam? Jadi logika kita pasti menuntut ketika Allah mampu menciptakan makhluknya yang dapat berbicara, bersuara, ada bunyi-bunyian, mustahil Allah tuli. Mustahil Allah sendiri tidak bisa berbicara. Allah yang menghidupkan manusia dan yang menjadikan manusia itu mendengar, melihat, dan berbicara. Tetapi Allah berlainan dengan alam. Maka dari itu, hidupnya, mendengarnya, melihatnya, dan berbicaranya tentu saja tidak sebagaimana makhluk. Makhluk seperti manusia dan binatang hidup dengan bernapas, makan, minum, dan lain sebagainya. Dengan mengertinya kita bahwasanya Allah mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadis. Dia berbeda dengan yang baru, dia berbeda dengan makhluknya. Tentu saja ketika kita diberitahu bahwasanya Allah itu maha mendengar, jangan sekali-kali kita membayangkan bahwa Allah mendengar seperti kita mendengar dengan gendang telinga kita. Jangan sekali-kali kita membayangkan bahwa Allah itu melihat sebagaimana kita melihat dengan mata kita. Begitu seterusnya. Allah tidak menyerupai alam dan segala-galanya, baik dari aspek zat, dari segi perbuatan dan sifat-sifatnya. Semua aspek yang ada pada Allah berbeda secara keseluruhan dengan
yang baharu. Kita hanya wajib mempercayai bahwa Allah itu hidup, Dia melihat, Dia mendengar dan berbicara. Tetapi kita tidak diwajibkan mengetahui bagaimana caranya. Bahkan kita dilarang untuk memikirkan bagaimana hakikat zatnya. Itu yang tidak diperbolehkan. Akal manusia dan hakikat zat Allah. Manusia dijadikan oleh Allah tidak disuruh mengetahui keadaan yang sebenarnya atau hakikat zat Allah. Akan tetapi manusia disuruh untuk memikirkan dan mengerti faedah sesuatu yang dijadikannya. Allah menjadikan matahari, bulan, bintang, laut, sungai, dan lain sebagainya agar manusia mempelajari dan memikirkan hal itu. Dengan memikirkan semua ciptaan Allah, maka akan terbukalah pengetahuan kita, semakin yakin kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Dialah zat yang maha hidup, maha ada, mendengar, melihat dan berbicara. Berarti bahwa akal manusia ini tidak dapat mengetahui hakikat sebenarnya zat Allah. Allah memberikan akal dan panca indera itu dengan ukuran yang terbatas. Sifat Allah yang selanjutnya yakni Allah Maha Bijaksana. Segala perbuatan Allah itu dari kehendaknya serta cocok dengan ilmunya yang sempurna. Sebab itu segala perbuatan Allah tidak terpaksa dan semua kehendaknya itu tentu ada faedah dan hikmahnya. Penjelasan logisnya, kalau kita melihat perbuatan manusia yang cerdas akalnya, tinggi ilmunya, luas pandangannya, niscaya tidak akan ada di antara perbuatannya yang tidak berguna. Berbeda sekali dengan perbuatan orang yang bodoh. Perbuatannya kebanyakan tidak berfaedah. Dan orang-orang yang bodoh tidak mengerti maksud orang-orang yang pandai. Bahkan kerap kali mereka mencela perbuatannya sebab dari kedangkalan ilmu dan pandangannya yang sempit. Contoh nyata, contoh yang mungkin bisa kita lihat dengan kejadian yang ada di sekitar kita, seperti ada sebuah perguruan yang diatur oleh seorang ahli pendidikan. Di dalam perguruan itu ada peraturan, kadang-kadang memberi pengajaran atau anugerah, dan kadang-kadang memberi hukuman atau ajaran. Bagi orang yang mengerti, yang pandai dan ahli pendidikan tentu akan mengatakan bahwa perguruan itu baik, teratur dan memenuhi syarat sebagai tempat pendidikan. Yang mengatur itu adalah orang yang pandai dan tinggi pengetahuannya lagi bijaksana. Seandainya kita menjumpai sebuah sekolah yang teratur disiplinnya, orang yang arif dia akan mengatakan, oh ini adalah sekolah yang bagus. Tetapi bagi seorang murid yang tidak mengerti, seorang murid yang bodoh, kadang-kadang timbul perasaan bahwa katanya gurunya tidak adil, sekolahnya keras. Akan timbul celaan-celaan yang sejenis itu. Mengapa bisa terjadi? Tidak lain disebabkan karena pengetahuan si murid ini yang tidak setinggi kebijaksanaan ahli pendidikan yang mengatur sekolah tersebut. Itulah analogi singkat ketika kita ingin mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana, berarti apa yang Allah ciptakan tentu syarat dengan faedah. Penjelasan singkat yang bisa kita katakan di antara makna Allah Maha Bijaksana adalah segala sesuatu ciptaan Allah kaya dengan faedah dan makna. Banyak sekali contoh kalau kita ingin melihat hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Misal saja ketika kita melihat ada orang miskin. Mengapa Allah menciptakan ada orang miskin? Bagi orang yang arif, yang mengetahui, yang kenal dengan Allah dan paham dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, mereka yakin bahwasanya Allah menciptakan orang miskin
Allah takdirkan ada seseorang yang mengalami suatu keadaan yang disebut di dalam surah Al-Baqarah sebagai naqsun minal amwal, nakis hartanya, kurang hartanya, bahkan sangat miskin, itu adalah bagian dari cara Allah menguji hambanya. Mengapa Allah menguji hambanya? Tujuan Allah menguji hambanya yang pertama ketika Allah ingin menghapus dosa-dosa hambanya. Kemungkinan yang kedua ketika Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba. Di dalam ibadah sholat antara dua sujud kita duduk bersimpuh. Disitulah kita diajarkan meminta 8 hal besar yang sangat penting dalam urusan dunia dan akhirat kita. Di antara doa itu kita meminta kepada Allah, warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku. Allah ingin mengabulkan permintaan kita, tetapi ternyata ibadah kita tak seberapa. Jadi Allah menggunakan jalannya, yakni diberi kita ujian-ujian. Ketika kita sabar, disitulah Allah akan memberi kita pengampunan. Disitulah Allah akan mengangkat derajat-derajat kita sehingga kita bisa hidup mulia di dunia, apalagi di akhirat. Orang miskin bagi orang kaya dia merupakan ladang untuk beribadah. Bagaimana orang kaya ingin bersedekah seandainya tidak ada orang miskin? Jadi intinya semua ketetapan Allah syarat dengan makna dan syarat dengan manfaat-manfaat yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Bahkan hal yang sekecil apapun, sebutir debu pun itu diciptakan oleh Allah tentu ada manfaatnya, baik bagi manusia ataupun hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Penjelasan selanjutnya di dalam buku ini ada judul kecil kejadian-kejadian yang luar biasa. Kita tidak akan membaca secara keseluruhan ini. Intinya kejadian-kejadian yang luar biasa ini penulis ingin mengatakan kepada kita bahwasanya Allah itu dia maha kuasa. Allah telah menciptakan segala sesuatunya dengan sunnah-sunnahnya, dengan hukum alamnya, dengan hukum kausalitasnya, dengan hukum sebab akibatnya, tetapi Allah tidak terikat dengan aturan-aturan yang dibuatnya. Apa maksudnya? Ketika Allah menakdirkan bahwasanya api itu panas dan dia membakar sesuatu yang kering yang ada di dekatnya, tapi pada keadaan yang lain Allah pernah membuktikan bahwasanya ketika dia berkehendak api itu tidak membakar, api menjadi tidak membakar. Ini dikatakan inti daripada apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada kita mengenai tentang hal-hal yang luar biasa. Jadi kita tidak mengatakan ketika ada kelahiran pasti anak itu sempurna. Ketika ada orang yang menikah pasti dia akan mendapat anak. Ini adalah pernyataan yang keliru. Melahirkan memang ada prosesnya, tetapi mengapa bisa lahir itu adalah atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di buku ini ada cerita pendek. Kita akan baca karena menarik. Cerita ini menjelaskan kepada kita tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berteduh di bawah pohon beringin yang amat rindang dan tinggi. Di sebelah kirinya tumbuh sebatang semangka yang berbuah besar sekali. Melihat itu, pemuda itu berpendapat bahwa perbuatan Tuhan demikian itu kurang sesuai. Menurut pendapatnya, buah semangka yang sebesar itu sebaiknya dijadikan buah beringin karena batangnya besar. Dan buah beringin yang kecil itu menjadi buah semangka karena batangnya kecil, supaya sesuai. Pohon yang besar buahnya besar pula, dan pohon yang kecil buahnya kecil juga. Ada seorang pemuda yang sedang memprotes tentang penciptaan Allah, tentang ciptaan Allah. Sedang ia berpikir yang demikian itu, jatuhlah buah beringin itu mengenai hidungnya. Ia pun terkejut dan berpikir, sesungguhnya besar sekali. Allah itu menjadikan buah beringin itu kecil. Baru dia sadar, subhanallah, maha suci Allah.
betapa Allah itu maha baiknya. Apa alasan bahwa Allah menciptakan buah beringin itu kecil? Kalau sekiranya buahnya besar seperti buah semangka, tentu saya akan mendapat celaka besar karena kejatuhan buah itu tadi. Allah sedang ingin memberi jawaban kepada pemuda yang sedang memprotes ciptaannya dengan dijatuhkan sebuah buah dari pohon beringin. Sejak itu ia tidak pernah lagi mencela segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekilas cerita yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu maha bijaksana dan dia sangat mengerti tentang apa yang diciptakan dan apa yang harus diciptakan. Selanjutnya, segala sesuatu ada hikmahnya. Sini ada beberapa dalil. Allah ingin mengatakan kepada kita ini sebagai penguat bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah banyak sekali menjelaskan kepada kita ayat-ayat yang senada. Di antaranya kata Allah, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibina." Surah Ad-Dukhan ayat ke-38. Kata Allah, "Tiadalah main-main kami menjadikan petala-petala langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya." Kelanjutan dari ayat ini kata Allah, "Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'qilun." Tiadalah kami jadikan keduanya itu melainkan dengan sebenarnya, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ad-Dukhan ayat 39. Sahabat yang dirahmati Allah, selesai sudah pembahasan kita tentang sifat-sifat Allah. Dengan penjelasan-penjelasan yang telah kita sebutkan tadi ataupun pada pertemuan kita sebelumnya, mudah-mudahan semua kita bisa mengerti, semakin kenal kita dengan Allah, seperti apa sebenarnya zat Allah itu, apa saja sifat-sifatnya. Dengan mengenali sifat-sifatnya, kita tahu menjadi siapa kita. Kita adalah makhluk yang serba terbatas. Dialah Allah yang maha besar, Dia yang maha hidup, dan seterusnya. Di sini ada kesimpulan yang akan menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Totalnya ada 20. 20 berdasarkan apa yang dihimpun oleh ulama dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping ada sifat wajib bagi Allah, para ulama akidah juga menjelaskan kepada kita ada sifat mustahil. Maksud sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Jadi Allah itu mustahil mempunyai sifat-sifat kebalikan dari sifat yang sempurna. Berarti sifat yang serba kekurangan dan tercela. Yang pertama, sifat-sifat mustahil bagi Allah itu al-adam. Tak ada. Mustahil Allah itu tak ada. Al-hudus, dia adalah baru, dia adalah sesuatu yang baru, ada permulaan. Mustahil Allah diawali dengan permulaan. Al-fana berarti tidak kekal. Al-mumatsalah, menyerupai sesuatu. Mustahil Allah serupa dengan ciptaannya. Al-ihtiyaju li ghairihi, tidak berdiri sendiri atau memerlukan pertolongan kepada sesuatu selain dia. Mustahil. Wujudus syari', lebih dari satu. Mustahil Allah lebih dari satu. Al-ajzu, tidak kuasa. Al-karhiyatu, tidak berkemauan. Allah tak punya kehendak. Mustahil. Al-jahlu, bodoh. Al-mautu, mati. As-samamu, tuli. Al-ama, buta. Al-bakam, bisu. Ajizan, yang tidak berkuasa. Mukrohan, yang terpaksa. Jahilan, dia yang bodoh. Mustahil Allah bodoh. Mayitan, yang mati. Asomma, yang tuli. A'ma, yang buta. Al-bakama, yang bisu. Ini diantara sifat mustahil bagi Allah. Tentunya semua sifat yang ada unsur kekurangan dan tercela itu adalah bukan bagian dari sifat Allah yang maha suci. Selanjutnya, ulama akidah juga ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat jaiz. Jaiz berarti boleh. Allah berbuat apa yang dikehendaki.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaruna. Dan Tuhan engkau menjadikan dan memilih barang apa yang dikehendakinya. Allah menjadikan alam ini bukan sesuatu kepastian. Apabila menjadi suatu kepastian, maka semua hawadis atau barang yang ada ini akan terbalik menjadi suatu barang yang pasti. Alam semesta, seandainya kita katakan dia adalah sesuatu yang mesti diciptakan oleh Allah, berarti dia wajib ada. Ini adalah kurang tepat. Apabila kita katakan barang yang mustahil, maka tidak mungkin terjadi namanya. Ketika kita katakan Allah mustahil menciptakan alam, ya pasti alam ini akan tidak ada. Apabila Tuhan menghendaki, maka terjadilah barang itu berwujud. Dan apabila Allah tidak menghendaki, maka tidak wujud. Dari keterangan ini ternyata Allah membuat atau tidak membuat segala sesuatu yang mungkin ini hanyalah kemungkinan belaka. Sifat membuat alam ini atau tidak membuatnya adalah sifat jaiz bagi Allah. Artinya boleh jadi dikehendaki, boleh jadi tidak. Apabila dikehendaki diadakan dan terjadi, dan apabila tidak dikehendaki tidak diadakan dan tidak terjadi. Itulah maksud bahwa Allah memiliki sifat jaiz. Yang terakhir, pada bab yang kedua, alhamdulillah kita akan segera menuntaskan. Kita akan membahas Asmaul Husna. Nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna berjumlah 99 sesuai dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Asmaul Husna tidak ada penjelasan detail. Di sini hanya disebutkan urutannya dari pertama sampai 99. Banyak sekali keutamaan ketika kita, tentunya sangat penting untuk kita mengetahui apa makna dari setiap nama-nama Allah ini. Dengan mengenal nama-nama Allah, kita akan menjadi kenal siapa dia. Nama Allah berarti juga sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membaca Asmaul Husna ini, bilangan-bilangan ini, ada sebuah metode cara menghafalnya, karena banyak sekali keutamaan ketika kita hafal Asmaul Husna. Kita buat dia dalam bentuk bernada atau lagu. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhilul Sami'ul Basir, Al-Hakamul Adl, Al-Latiful Khabir, Al-Halimul Azim, Al-Ghafurul Syakur, Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqit, Al-Hasibul Jalil, Al-Karimul Raqib, Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid, Al-Haqqul Wakil, Al-Qawiyul Matin, Al-Waliyul Hamid, Al-Muhsiyul Mubdi'ul Mu'idul Muhyiyul Mumitul Hayyul Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahidul Ahadus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir, Az-Zahirul Batinul Waliyul Muta'alil Bar, Tawwabul Muntaqimul Afur Rauful Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram,
al-muqsitul jami', al-ghaniyul mughniyul mani', ad-dar an-nafi'un nurul hadil badi'ul baqi, al-warithur rasyidus saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dari Ar-Rahman sampai As-Sabur, 99 nama Allah yang baik. Maka banyak orang yang menamakan anaknya dengan Abdu ditambah dengan Asmaul Husna. Seperti Abdu tambah Rahman jadi Abdurrahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Kudus, dan seterusnya. Abdun berarti hamba, sedangkan Asmaul Husna adalah nama Allah. Berarti Abdurrahman hambanya Allah yang Maha Rahman. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah jelaskan kita untuk bab yang kedua. Insyaallah akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Kita akan membahas bab ketiga, yakni tentang manusia dan petunjuk Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.